Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan bahas pesulap merah versus Gus Samsudin. Ya alhamdulillah hirobbil alamin, Abah Gus Samsudin telah bebas. Ya, bebasnya Gus Samsudin apakah kembali disindir sama pesulap merah? Tentu saja disindir. Ya, beliau menuduh ya sidang terhadap Gus Samsudin ada kejanggalan. Kejanggalan kepiye? Kalau mau kejanggalan pesulap merah ya, supaya nggak suujon, nggak berpersangka buruk ya, nengok persidangan, hadir persidangan dari awal sampai habis. Jangan udah Gus Samsudin bebas ya, kamu kowar-kowar, kamu bilang Gus Samsudin bebas karena kejanggalan. Ini kan aneh bin ajaib ya. Orang nggak, ini saya heran sama pesulap merah ya, heran sekali. Kenapa sukanya itu ya pada hasil-hasilnya saja, pada saat yang viral-viralnya saja. Ya kita nggak bisa nutupin, media publik televisi itu suka yang viral-viral, bahkan yang aneh-aneh ya. Makanya oleh sebab itu mereka banyak mengomentarin yang viral-viral tanpa mengedepankan ya cerita sesungguhnya, berita fakta sesungguhnya, dan apa penjelasan dari si pembuat konten ya. Mereka nggak peduli gitu. Jadi yang saya lihat sama pesulap merah ini aneh bin ajaib ya, aneh bin ajaib. Beliau menyimpulkan kesimpulan dari sidang Gus Samsudin, katanya janggal, padahal dia nggak ngikuti persidangan ya. Marcel, kalau lihat buku jangan kesimpulan dari orang lain yang kamu dengar, kamu baca dong. Kemudian kamu jadi guru, jadi narasumber, bukan mengomentarin hasil kesimpulan dari orang lain ya. Walaupun benar kata mereka, tapi kan ada penjelasan lain yang mungkin mereka miss, sehingga harusnya seperti ini, tidak seperti ini gitu. Jadi terkait dengan pesulap merah ya, yang selalu mengolok-olok Gus Samsudin gitu ya, saya ini kok inget ya teman-teman ya, pada 17 Mei 2024 itu sekitar 2 bulanan yang lalu ya. Ini anehnya bin ajaibnya pesulap merah ini menggelar syukuran terbatas. Syukuran terbatas dari fitnah dukun Samsudin ya, biadab. Nah, jadi dia ngedit nama Gus Samsudin jadi biadab. Ini masih ada nih di channel YouTube-nya ya, masih ada channel YouTube-nya pesulap merah mengatakan Gus Samsudin itu biadab ya. Yang nggak biadab, yang biadab itu siapa ya, pesulap merah atau Gus Samsudin? Nah, saya mau mengungkapkan sesuatu juga ini teman-teman. Nah, pada saat ya syukuran aneh yang digelar sama pesulap merah ini adalah syukuran terbatas dari fitnah dukun Samsudin ya. Beliau membawa kata masyarakat Blitar ya, membagikan ya kambing yang dipilih yang sesempurna mungkin untuk masyarakat Blitar. Kambingnya sitok, kambingnya satu, tapi bawa-bawa nama Blitar, bawa-bawa nama masyarakat Blitar ya. Seolah-olah apa tujuannya ya? Kalau saya sebagai penilai, judges gitu ya, menilai apa yang dilakukan pesulap merah ini hanya kontenisasi ya. Padahal ya sebetulnya seharusnya beliau ini bisa memberikan yang lebih kepada masyarakat Blitar, khususnya di sekitaran pondoknya Gus Samsudin. Kenapa saya bilang demikian? Kenapa saya berani bilang demikian? Karena begitu banyak sekali ya yang sudah didapatkan sama pesulap merah dari konten Gus Samsudin. Beliau membawa nama Gus Samsudin, membawa juga nama masyarakat Blitar ya. Beliau harus sadar juga dengan dipenjarakannya Gus Samsudin, maka sedekah-sedekah yang biasanya dijalankan ya, pengajian dan rutinitas sedekah yang dilakukan oleh Gus Samsudin itu terhenti ya. Terhenti karena Gus Samsudin dipenjara. Hilanglah seorang ibu dari rumahnya, ibaratnya seperti itu ya. Hilanglah seorang ayah dari rumahnya seperti itu. Jadi mata pencarian pun jadi turun drastis.
Dan para santri yang biasanya menimbah ilmu gitu, ada pengajian rutin, itu kan bukan hal negatif. Kenapa ya sosok pesulap merah ini naudzubillah min dzalik ya, suka sekali menyudutkan Gus Samsudin, menjatuhkan Gus Samsudin, menghancurkan Gus Samsudin. Tapi beliau gak melihat di balik itu semua banyaknya suatu amalan-amalan, suatu perbuatan baik yang dilakukan oleh Gus Samsudin. Seperti ditutup pesulap merah. Makanya saya sarankan untuk pesulap merah yang mohon maaf lahir dan batin, jangan suka make pakaian warna merah ya. Kenapa saya bilang gitu? Tertutup mata Anda gitu sama yang merah-merah. Merah-merah melambangkan ke api ya, melambangkan api, kejahatan dan lain-lain merah ini ya. Ya, walaupun ada makna positifnya kan gitu. Tapi Rasulullah tidak suka warna merah ya, seperti itu. Ya. Jadi yang saya ingin katakan untuk pesulap merah ya, terlepas dari warna merah tadi ya, udahlah kita gak usah bahas warna merahnya. Kita bahasnya di sini, Anda 2 bulan yang lalu ini mencari seperti dukungan, pembelaan ya, seolah-olah masyarakat di sana itu polos gitu. Padahal panjenengan yang mencoba untuk membuat suatu hal pembelaan terhadap diri Anda sendiri sebetulnya. Nah, buat pesulap merah ini yang saya lihat di kontennya 2 bulan yang lalu ini kan syukuran terbatas. Beli kambing ya, sitok 1 biji tapi bawa-bawa masyarakat Blitar. Ya, di sini yang saya lihat ya, mungkin perlu dipahami juga ya teman-teman, bahwasanya pesulap merah ini apakah beneran tulus gitu syukurannya, ataukah memang ingin mencari dukungan dari masyarakat Blitar di sana ya. Nah, oleh sebab itu makanya seharusnya posisikan posisi pesulap merah ini harusnya sebagai orang yang lebih bijaksana lagi gitu ya. Seperti ini ya, bawa nama syukuran. Syukuran itu kan niatan tulus ya, karena Allah Ta'ala. Sedekah, mengeluarkan segelintir harta untuk bersedekah, untuk diberikan kepada yang tidak mampu ya. Tapi ini maknanya kok di dalam satu kalimat ini ada terkandung hujatan, kebencian ya. Seperti nama Gus Samsudin itu dibilang biadab ya. Ini saya lucu sama pesulap merah ya. Saya bilang kan, kalau saya lihat ada benih-benih yang tidak baik dalam diri pesulap merah. Ini yang saya lihat ya. Kalau memang ikhlas syukurannya syukuran aja, syukuran masyarakat Blitar, nggak usah bawa-bawa nama Gus Samsudinnya gitu. Karena orang lagi di penjara, lagi berduka. Ini syukuran itu kan kegembiraan ya, selain ikhlas karena Allah Ta'ala. Tetapi ini seolah-olah ngenyek. Jadi yang cocok judulnya adalah ngenyek melalui syukuran untuk Gus Samsudin. Itu ya pesulap merah ya. Kamu tahu ya pesulap merah, 1 kambing yang kamu berikan 1000 unta yang Gus Samsudin berikan untuk masyarakat Blitar. Tapi mohon maafnya tidak seperti pesulap merah yang apa-apa dikontenin. Kalau misalkan kita lihat sedekahnya Gus Samsudin itu, yang saya lihat beberapa tahun yang lalu, awal-awal Gus Samsudin buat channel. Setelahnya bagaimana? Setelahnya menjadi rutinitas. Apakah perlu dipertontonkan? Apakah perlu dikontenkan? Tidak perlu. Kalau pemikiran pesulap merah selalu apa-apa dilogikakan, apa-apa harus direkam supaya ada bukti. Ya mohon maaf, gak semua seperti pesulap merah. Gak semua masyarakat ingin hal-hal seperti itu ditunjukkan. Karena itu kan kebatinan antara kita, diri manusia, dan Tuhan. Ya. Jadi pesulap merah ini aneh bin ajaib gitu. Saya rasa, saya punya pandangan Gus Samsudin bebas dari penjara ya, kemudian membuka pondoknya, walaupun untuk sementara pondok ditutup, tapi mungkin ya open house ya, mengundang seluruh masyarakat di Blitar ya tanpa batasan gitu. Kalau syukurannya pesulap merah kan terbatas ya,
limited. Nah gitu. Padahal duit yang diterimanya luar biasa. Saya sebetulnya nggak mau ngungkit-ngungkit pendapatan pesulap merah, tapi ya terlalu banyak dibanding satu ekor kambing lah. Jika membawa-bawa nama Gus Samsudin, jika membawa-bawa nama masyarakat Blitar, gitu, cukup banyak sekali gitu. Jadi beliau ini mungkin nggak tahu ya kenapa begitu jadi sosok seperti itu gitu. Tapi yang saya lihat sebagai manusia yang inginnya kedamaian, ketentraman, yang dilakukan Mas Marcel ini jelas di luar itu ya. Beliau mengatakan syukuran, tapi di balik syukuran itu ada penghinaan terhadap seseorang yang sedang dilanda musibah gitu ya. Padahal di video yang 2 bulan lalu ini diuploadnya itu ada kata-kata Gus Samsudin, teman-teman, yang sudah klarifikasi bahwa konten tukar pasangan itu hanya settingan, hanya hiburan ya. Tapi pesulap merah ya kemudian menggelintirnya menjadi hoak, penyebar hoak. Ini kan berbeda sekali ya teman-teman ya. Ya, tujuan konten itu sebagian besar masyarakat Indonesia yang memang menggantungkan diri di konten kreator itu drama ya. Itu kan semua settingan ya. Settingan, drama, settingan gitu. Kalau di dunia perfilman namanya drama, settingan. Loh kok pesulap merah bisa ngomongnya itu hoak? Kan gitu. Itulah harus dibatasin lah pesulap merah lah. Sampai kapan sih kamu terus menyudutkan seperti itu gitu loh. Ada masa dimana kita bisa bersuara, tapi jangan kita ya diingat sama publik sebagai orang yang selalu membongkar orang ya. Tapi masyarakatnya sendiri nggak merasa dirugikan gitu. Ya, Mas Marcel ini kalau saya lihat ya, ini membeli kambing kayak mau ke kondangan, bajunya pakai rumbai-rumbai ya. Wah, tapi ya sudahlah, Mas Marcel ya. Yang pasti saya melihat di sini satu kambing yang Mas Marcel berikan akan menjadi 1000 onta yang akan Gus Samsudin keluarkan tanpa harus diketahui publik gitu. Dan insya Allah ya saya melihat Gus Samsudin akan lebih giat lagi bersedekah ya tanpa harus di publik gitu ya, yang menjadi rutinitas beliau mungkin setiap minggu ya. Itu yang saya lihat. Guru-guru besar termasuk ada Kang Mamas juga melakukan sedekah akbar setiap tahunnya, dan itu nggak tahu apakah pesulap merah mengetahuinya, karena pesulap merah ini orang yang kalau ada hal-hal positif dari orang yang disudutkan dia nggak mau mempublikasinya. Na'udzubillah min dzalik, orang-orang seperti ini. Maka yang jadi tuntunan kita adalah orang yang baik, orang yang selalu memberikan nasihat baik ya. Kita paham dan kita selalu, mungkin gini teman-teman, orang itu jadi guru ya, guru itu tidak semuanya benar ya. Ada yang baik bisa kita resapin, ada yang buruk ya kita hapus gitu ya. Tapi jangan yang jeleknya itu menjadi pedoman kita untuk nginyek-nginyek orang gitu, jangan gitu ya. Oke, mungkin sampai situ dulu teman-teman dari Mas Den. Salam hormat untuk Guru Besar Padepokan Nuswantoro Gus Samsudin, dan izin pamit dulu teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.